Salam sejahtera teman-teman, ketemu lagi dengan Psikologi Umum 2 setelah UTS. Yang lalu teman-teman telah belajar psychological functioning dengan motivasi dan juga emosi, menelusuri mekanisme kerja dari aspek kepribadian. Baiklah, berarti selanjutnya untuk materi setelah UTS kita akan menelusuri functioning the person hingga mengarah ke sehat mental atau persoalan mental, hingga bagaimana psikologi bekerja melakukan pendampingan di berbagai bidang psikologi dan menjalankan aktivitasnya, menjalankan dharma ilmu pengetahuan untuk membantu manusia sejahtera. Dengan demikian teman-teman perlu mencermati seluruh rangkaian materi ini hingga nantinya mampu membangun peta keilmuan psikologi secara utuh, ya. Baiklah, hari ini kita akan menelusuri the person. Ya, teman-teman, personality kita telah bicarakan sebelumnya bahwa di sini berarti kita membicarakan gambaran kepribadian, artinya bukan bicara sifat, bukan bicara watak, bukan bicara habit dan seterusnya. Dalam hal ini kita membicarakan apa yang dinamakan personality, merupakan sistem kerja jiwa manusia yang akan kita gambarkan secara apa adanya, bagaimana pola kerja jiwa ini gitu. Nah, di Psikologi Umum 1 teman-teman telah mengungkap mekanisme kerja kognisi, dan di Psikologi Umum 2 ini kemarin telah mengungkap bagaimana mekanisme kerja motivasi dan juga emosi. Dengan demikian lengkaplah sudah sistem jiwa ini untuk kita sekarang menelusuri bagaimana person ini functioning dalam kehidupan gitu ya. Nah, sebelumnya kita simak teman-teman. Ini adalah salah satu definisi kepribadian. Kenapa dibilang salah satu? Berarti dipilih dari sekian banyak definisi yang memberikan gambaran mekanisme kerja kepribadian ini. Ini kepribadian ya, digambarkan sebagai suatu keragaman pengintegrasian dari komponen yang membentuk kepribadian, akhirnya menjadi suatu totalitas kepribadian. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Dengan demikian gambaran visual ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa komponen-komponen kepribadian ini terintegrasi, dan bicara pola kerja sistem jiwa kita bicara gambaran satu keragaman pengintegrasian. Jadi kalau kita bicara kepribadian, untuk diilustrasikan digambarkan pola kerjanya, setiap individu memiliki pola kerjanya tertentu, maka dikatakan keragaman pengintegrasian gitu ya. Baiklah, gambaran kepribadian di sini seperti yang sudah digarisbawahi di awal ya, bahwa gambaran ini adalah menjelaskan pola kerja, mekanisme kerja sistem jiwa. Sistem itu terdiri dari bagian-bagian atau komponen kognisi, motivasi, emosi gitu kan. Nah, elemen gambaran kepribadian ini, satu adalah struktur kepribadian, dua dinamika kepribadian, dan ketiga growth and development.
of personality gitu. Nah, pertama bicara gambaran kepribadian sebagai sistem kerja jiwa, maka kita bicara struktur, susunan. Kemudian bagaimana struktur ini yang terdiri dari bagian-bagian yang terintegrasi sebagai sebuah sistem bekerja akhirnya membentuk dinamika proses kerja gitu, proses kerja struktur itu gitu. Dan dalam dapat dilihat teman-teman di sini, dan dalam growth and development ini personality terus berinteraksi dengan society, saling mempengaruhi secara timbal balik atau resiprokal antara individu personality dengan lingkungannya, baik individu mempengaruhi lingkungan atau lingkungan mempengaruhi individu secara resiprokal membawa perubahan. Itulah development ya. Saya kira clear di sini teman-teman melihat sistem kerja jiwa dan perubahan. Sistem kerja jiwa membentuk proses dan bagaimana bekerjanya, bagaimana pola kerja sistem ini terus berubah dalam proses interaksi dengan kehidupan society, dalam kehidupan society. Ya, teman-teman perhatikan satu struktur ya. Kalau kita telusuri dari definisi ini, ada Simon, Haplin, Pervin, dan teman-teman bisa menemukan bahwa persoalan dasar dari struktur ini adalah satu aspek kepribadian. Kemudian ada konstruksi, adalah sistem yang membentuk kepribadian, artinya sama ya, aspek-aspek. Dan satu key konsep berikutnya adalah integrasi dari trait sistem yang membentuk kepribadian. Teman-teman bisa perhatikan bahwa trait itu sendiri adalah sistem yang terintegrasi. Kemudian ada Pervin, konsep-konsep dalam diri yang menyangkut apa, bagaimana, dan mengapa kepribadian. Lengkap sudah dari ketiga definisi ini, teman-teman bisa secara menyeluruh mengungkap apa yang ada di dalam maksud dari struktur ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertama adalah adanya integrasi dari aspek-aspek yang terdapat di dalam kepribadian, dan dia tersusun atau terkonstruksi dalam tatanan dan unsur-unsur yang membentuk kepribadian. Jadi teman-teman jelas ya, dalam struktur ada aspek bagian-bagian dan membentuk sistem dan tersusun dalam satu konstruksi tatanan yang bagian-bagian itu pastinya terintegrasi. Itulah struktur kepribadian. Nah, ketika sistem itu yang terdiri dari aspek-aspek yang terintegrasi bekerja, maka dia membentuk proses bagaimana aspek-aspek kepribadian itu berinteraksi sehingga membentuk kepribadian dan tingkah laku manusia. Terakhir dengan growth and development of personality, bagaimana satu struktur, dua proses kerja dari struktur itu mempengaruhi lingkungan, berhubungan dengan lingkungan di luar dirinya. Jadi satu pengaruh mempengaruhi individu, mempengaruhi lingkungan, dan lingkungan mempengaruhi individu, membentuk perubahan. Nah teman-teman, faktor yang membentuk karakter kerja dari pola kepribadian ini adalah faktor genetik atau hereditas dan faktor lingkungan, proses pengalaman dalam kehidupan. Ini teman-teman pelajari kuat di dalam perkembangan manusia. Artinya
menelusuri bagaimana pola gerakan atau perubahan yang dimulai dari pembuahan dan terus berlanjut sepanjang siklus hidup. Teman-teman, kiranya gambar di bawah ini mengilustrasikan ya apa yang kita telusuri dalam perubahan kepribadian. Ya teman-teman, jelas bahwa teman-teman sudah melampaui juga mata kuliah psikologi ke perkembangan 1 dan sekarang jalan psikologi perkembangan 2 ya. Kalau digambarkan sistem di dalam apa yang teman-teman telusuri dalam mata kuliah psikologi perkembangan, kuat mengungkap bagaimana proses perubahan dalam sistem ini, sistem proses biologis, proses kognisi, dan proses sosio-emosi. Kita lihat bagaimana itu berlaku dari mulai periode prakelahiran hingga masa dewasa. Teman-teman, ini adalah gambaran yang coba kita ilustrasikan bersama. Apa yang terlibat di dalam sistem kerja perubahan ini? Pastinya ini adalah individu ya, proses biologis individu, proses kognitif, dan proses sosio-emosi. Kita bicara tahap perkembangan, satu pokok bahasan yang paling dasar di dalam perkembangan adalah karakteristik perubahan, karakteristik perkembangan pada masing-masing tahapan perkembangan. Jadi kalau diungkap detailnya, masa bayi, prakelahiran juga, dan juga anak, kemudian remaja, dewasa, itu memiliki karakter kerja perubahan di masing-masing bagian dari sistem ini. Coba direnungkan apa yang sudah teman-teman telusuri di mata kuliah ini ya. Nah, jadi ada karakteristik perkembangan ya, tahap perkembangan. Jadi bayi, pola situasi karakteristik kognisinya akan berbeda dengan anak. Anak akan berbeda dengan remaja. Iya kan? Kalau di sini digambarkan di remaja, kognisi, karakter kerjanya adalah operasional formal. Di anak bukan operasional formal. Apa arti operasional formal? Karakter kerjanya, cara kerja kognisinya kan sangat berbeda dengan anak yang bicara operasional konkret. Seperti apa cara kerja kognisi, gitu kan? Baiklah teman-teman, dari 2 ilustrasi ini saya berharap dan ingin dan meminta teman-teman semua untuk mengidentifikasi dan menelusuri seperti apa ini berlaku. Ilustrasi ini di dalam teman-teman sudah berlangsung ya di perkembangan 1, terutama sudah memberikan gambaran, dan juga perkembangan 2. Selamat mengidentifikasi.